kita masuk pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Menuliskan informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Menuliskan pengelompokan benda-benda di sekitar. Mengidentifikasi alat ukur panjang dan satuan yang sesuai. Mengukur panjang dengan satuan baku. Mengidentifikasi alat musik ritmis beserta. Apa ciri-ciri dari benda berikut ini? Ini adalah sebuah lemari. Perhatikan bentuknya. Benda ini bentuknya adalah balok. Sekarang perhatikan ukurannya. Ukuran lemari biasanya besar dan berat. Sekarang kita bisa melihat warna dari benda ini. Warna lemari ini adalah berwarna coklat. Nah, kalian sudah bisa menemukan informasi berdasarkan gambar dengan memperhatikan bentuk, ukuran, dan warna dari sebuah benda. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Jika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, berarti kalian sudah bisa menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar dari teks bacaan. Kita dapat menyajikan informasi yang ditemukan pada teks dengan menggunakan ringkasan, yaitu tulisan singkat, atau dengan menggunakan bagan, yaitu berupa gambaran atau sketsa abstrak yang menampilkan atau menjelaskan informasi tertentu. Perhatikan teks berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minuman. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna coklat. Setelah membaca teks tadi, sekarang kita akan menjawab pertanyaan untuk menemukan informasi dari teks bacaan. 1. Apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Ya, benda-benda yang terdapat di sekitar kita, misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, botol minuman. Informasi ini bisa kalian peroleh pada paragraf pertama dari teks bacaan tadi. Pertanyaan kedua, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita?
dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Informasi ini dapat kalian temukan pada paragraf pertama teks bacaan tadi. Sekarang kita akan menuliskan pengelompokan benda berdasarkan teks. Soal ketiga, sebutkan contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya. Benda-benda berdasarkan bentuknya. Benda berbentuk balok, contohnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat, contohnya bola. Kelompok yang kedua adalah benda-benda berdasarkan ukuran. Ada benda berukuran besar, contohnya lemari. Benda berukuran kecil, contohnya kotak pensil dan buku. Ada juga benda berat dan ada pula benda yang ringan. Kelompok ketiga adalah benda-benda berdasarkan warna. Ada benda berwarna merah, putih, atau coklat. Contohnya adalah seragam sekolah. Informasi ini bisa kalian temukan pada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat dari teks bacaan tadi. Nah, kalian sudah menemukan informasi dari teks bacaan tadi dengan cara menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sekarang tuliskan informasi yang diperoleh berdasarkan jawaban pertanyaan. Yang A, ada bermacam-macam benda di sekitarku seperti meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, botol minuman. Informasi selanjutnya adalah benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Informasi yang ketiga, pengelompokan benda berdasarkan bentuk, misalnya benda berbentuk balok, contohnya lemari dan kotak pensil. Benda berbentuk bulat, contohnya bola. Pengelompokan benda berdasarkan ukuran, misalnya benda berukuran besar dan benda berukuran kecil, benda berat dan ringan. Benda berdasarkan warna, misalnya pakaian seragam sekolah. Ada yang berwarna merah, putih, dan coklat. Nah, kalian sudah belajar mengenai mengidentifikasi informasi, menuliskan informasi, dan menuliskan pengelompokan benda-benda yang ada di sekitar. Sekarang kita lanjut pada materi tebak gambar. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah meteran roll besar. Sekarang kita akan belajar pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku. Yang pertama adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk pekerja bangunan, untuk pengukuran tanah, dan hasil pengukuran dalam satuan cm atau meter. Yang kedua adalah meteran roll kecil. Digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan. Disebut juga meteran saku karena kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm atau meter. Yang ketiga adalah meteran pita. Untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh, sifat meteran lentur. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan cm atau meter. Yang keempat adalah penggaris. Digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Hasil pengukuran panjang misalnya meter dan sentimeter. Sekarang perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda berikut. Siapkan sebuah penggaris ukuran 30 cm. Letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris.
Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pensil pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung pensil tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 13 cm. Kalian sudah belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku dan sudah mengenal alat pengukur panjang baku. Sekarang kita akan teruskan pembelajaran kita pada materi alat musik ritmis. Silakan kalian simak penjelasan berikut dengan baik. Tebak gambar. Gambar apakah yang tersembunyi di balik lingkaran-lingkaran berikut ini? Ini adalah sebuah gambar alat musik ritmis. Nah, ada yang tahu? Nah, ini adalah sebuah tamborin. Tamborin merupakan salah satu alat musik ritmis. Alat musik ritmis. Pengertian alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsi alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Karakteristik alat musik ritmis adalah mengutamakan ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Cara memainkan alat musik ritmis adalah dipukul atau digoyang. Jenis alat musik ritmis terbagi dua. Ada alat musik ritmis tradisional, contohnya adalah gendang, tamborin, dan tifa. Jenis alat musik ritmis yang kedua adalah alat musik ritmis modern. Contohnya adalah triangle, drum, dan timbal. Demikianlah materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.